Kita lanjutkan. Stephen Schaeffer mengidentifikasi kejahatan politik dalam arti sempit. Kemarin saya sampaikan, Stephen Schaeffer melakukan pendefinisian terhadap kejahatan politik dalam arti yang umum. Kita lihat kembali apa yang diungkapkan oleh Stephen Schaeffer. Ia mengatakan bahwa dalam arti yang luas, semua kejahatan adalah kejahatan politik. Kenapa? Karena semua kejahatan itu pasti berhubungan dengan kekuasaan atau negara. Yang namanya kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang memiliki dimensi negara. Oleh karenanya maka pihak yang mempertahankan adalah negara melalui aparat penegak hukum. Karena itulah dalam arti yang luas, Stephen Schaeffer mengatakan semua kejahatan merupakan kejahatan politik. Nah, sementara kejahatan politik dalam arti yang sempit, menurut Stephen Schaeffer terdiri atas beberapa. Yang pertama, kejahatan terhadap negara atau keamanan negara. Jadi yang menjadi objek untuk dilindungi adalah negara atau keamanan negara. Yang kedua, kejahatan terhadap sistem politik. Yang menjadi objek untuk dilindungi adalah sistem politik. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Yang hendak dilindungi adalah objek berupa sistem kekuasaan. Kejahatan yang mengandung unsur atau motif politik. Kemudian kejahatan dalam meraih, mempertahankan, menjatuhkan kekuasaan. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Kejahatan oleh negara, penguasa, atau politikus. Dan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah kejahatan politik yang diidentifikasi oleh Stephen Schaeffer secara sempit. Ya, dari identifikasi di atas, secara umum kejahatan politik bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kejahatan oleh pemegang kekuasaan. Jadi yang dilihat adalah siapa pelakunya. Oh, pelakunya adalah pemegang kekuasaan. Dan tentunya dia melakukan itu dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dia miliki. Nah, kejahatan politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan ini ada di nomor 7 sampai dengan 9. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Misalnya apa? Misalnya aparat penegak hukum melakukan penyiksaan. Nah, penyiksaan itu dilakukan oleh state aparatus. Dan itu merupakan hak asasi manusia bagi seseorang untuk terbebas dari penyiksaan. Kemudian kejahatan oleh negara, penguasa, politikus. Dari atas nama negara dia melakukan kejahatan. Atas nama penguasa dia melakukan kejahatan. Demikian juga dengan politikus. Serta kejahatan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Jadi dari nomor 7 sampai dengan nomor 9 ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Jadi menurut Stephen Schaeffer untuk mengidentifikasi ini merupakan kejahatan politik atau tidak, yang pertama dilihat dari siapa subjek deliknya, siapa yang melakukan. Yang pertama adalah kejahatan itu dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Kemudian yang kedua, dilihat dari terhadap apa. Atau objeknya apa dari kejahatan yang dilakukan. Nah, yang kedua ini, ciri dari kejahatan politik adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Jadi kalau yang pertama dilihat dari subjek deliknya yaitu pemegang kekuasaan, yang kedua dilihat dari objek yang dituju dalam suatu kejahatan, yaitu sistem kekuasaan.
Nah, terkait dengan kejahatan terhadap sistem kekuasaan, ini ada di nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kejahatan terhadap negara, keamanan negara. Oh, berarti objeknya adalah sistem kekuasaan. Kejahatan terhadap sistem politik. Berarti objeknya adalah sistem kekuasaan. Kejahatan yang mengandung unsur atau motif politik. Berarti objeknya adalah sistem kekuasaan. Kejahatan dalam meraih, mempertahankan, menjatuhkan kekuasaan. Objeknya adalah sistem kekuasaan. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik. Objeknya adalah sistem kekuasaan. Nah, pengertian yang kedua inilah yang umumnya dikenal sebagai kejahatan politik, yaitu kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Ini hasil identifikasi yang dilakukan oleh Stephen Scaffer terkait dengan kejahatan politik dalam arti yang sempit. Jadi sekali lagi, yang umumnya dikenal sebagai kejahatan politik adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan yang meliputi kejahatan terhadap negara atau keamanan negara, kejahatan terhadap sistem politik, kejahatan terhadap sistem kekuasaan, dan lain sebagainya. Ini identifikasi dari Stephen Scaffer. Ya, nanti ketika Anda mau menulis tugas akhir tentang kejahatan politik, maka identifikasi dari Stephen Scaffer ini bisa digunakan sebagai definisi operasional terkait dengan apa yang dimaksud dengan kejahatan politik. Ketika membahas kejahatan terhadap keamanan negara, bisa menggunakan identifikasi tadi yang diungkapkan oleh Stephen Scaffer bahwa itu merupakan bagian dari kejahatan politik. Ya, Andi Hamzah mengatakan kejahatan terhadap sistem kekuasaan merupakan pengertian yang paling umum dipahami sebagai definisi kejahatan politik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk jenis kejahatan politik yang kedua, sebagaimana diungkapkan oleh Stephen Scaffer adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Dan itulah yang paling umum dipahami sebagai definisi kejahatan politik. Misalnya, Andi Hamzah dalam bukunya menuliskan bahwa hukum pidana politik di dalamnya mencakup undang-undang subversi. Undang-undang subversi ini merupakan undang-undang yang mengatur kejahatan menyerang kekuasaan negara atau pemerintah. Ini berarti kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Jadi sekali lagi, dalam makna yang umum, kejahatan politik adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Jadi objek yang dituju dari kejahatan politik adalah sistem kekuasaan. Hazawinkel Suringa mengutarakan 4 teori dalam menentukan delik politik. Keempat teori itu adalah yang pertama teori objektif atau disebut juga teori absolut. Menurut teori ini, delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. Jadi berdasarkan teori objektif atau teori absolut, untuk dikatakan sebagai kejahatan politik, maka kejahatan itu ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. Misalnya apa? Kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya ada makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden. Disebut adalah presiden wakil presiden, bukan sebagai pribadi, tapi sebagai kepala negara. Berarti presiden, wakil presiden itu merupakan bagian dari lembaga negara. Kemudian misalnya makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini juga merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. Karena yang disasar adalah pemerintahan yang sah, bukan individu dari orang yang ada di dalam pemerintahannya. Berarti yang menjadi sasaran adalah lembaganya. Kemudian yang kedua, ada teori subjektif atau teori relatif. Menurut teori ini, pada asasnya semua delik umum
sepanjang dilakukan dengan tujuan, latar belakang, serta motif politik itu merupakan delik politik. Misalnya apa? Tindak pidana terorisme. Salah satu ciri khas dari tindak pidana terorisme adalah motifnya yang dilatar belakangi kepentingan politik. Maka delik umum apapun, sepanjang motif pelakunya dalam melakukan kejahatan itu adalah kepentingan politik, maka itu dikatakan sebagai kejahatan politik menurut teori subjektif atau teori relatif. Maka contohnya adalah tindak pidana terorisme, di mana merupakan tindak pidana yang salah satu cirinya adalah dilatar belakangi oleh motif politik. Ya, karena terorisme misalnya melakukan kejahatan karena perbedaan ideologi. Menganggap penguasa itu adalah tohut, sehingga harus diserang. Tohut itu adalah tentara setan. Karena apa? Karena tidak menerapkan hukum Islam dalam bernegara. Makanya menjadi sasaran adalah kantor polisi, kemudian kantor-kantor pemerintahan. Berarti motifnya itu terkait dengan kekuasaan. Kenapa? Karena yang menjadi sasaran adalah kekuasaan. Ya, deliknya bagaimana? Ya terserah. Delik umum apapun, dia mau melakukan pengeboman, dia mau menggunakan cara-cara yang lain, sepanjang motifnya politik itu merupakan delik politik. Kemudian teori predominan. Menurut teori ini, bahwa pengertian kejahatan politik ini harus dibatasi. Makanya teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama pada teori subjektif atau teori relatif. Dalam hal ini, jika perbuatan yang dominan adalah kejahatan umum, sekalipun ada unsur politiknya, maka perbuatan tersebut tidak disebut sebagai delik politik. Misalnya, ketika ada pengeboman, harus dilihat lebih dominan kepada kejahatan umum atau lebih dominan unsur politiknya. Kalau lebih dominan pada kejahatan umum, misalnya terorisme ditujukan untuk menciptakan rasa ketakutan yang bersifat massal. Yang menjadi objek adalah masyarakat yang ada di sekitar. Berarti itu lebih dominan kepada kejahatan umum dibanding dengan unsur politiknya. Ya, sekalipun ada juga tujuan, dilakukannya teror itu juga untuk memberikan rasa takut atau pelajaran bagi penguasa. Oh, penguasa, kalau main-main saya bisa melakukan tindakan semacam ini yang bisa membahayakan bagi kepentingan banyak orang. Ya, menurut teori predominan harus dilihat lebih dominan mana? Lebih dominan kejahatan umumnya atau lebih dominan pada unsur politiknya? Kalau lebih dominan pada kejahatan umumnya maka bukan kejahatan politik. Tapi kalau lebih dominan adalah unsur politiknya maka dikatakan sebagai kejahatan politik. Kemudian yang keempat ada teori political incidence. Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik. Misalnya apa? Seperti tindak pidana pemilu. Jadi yang dilihat adalah kejahatan itu sebagai bagian dari kegiatan politik atau tidak. Misalnya apa? Money politik, politik uang. Itu kan merupakan bagian dari kegiatan politik. Kegiatan politik itu secara umum adalah kegiatan untuk mendapatkan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, dan untuk mempertahankan kekuasaan. Itu arti politik dalam lingkup yang umum, yaitu kegiatan untuk mendapatkan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Maka pemilu itu merupakan bagian dari kegiatan politik. Ketika ada tindak pidana pemilu seperti money politik atau politik uang, ini berarti termasuk dalam kategori kejahatan
politik. Ini Hazewinkel Suringa yang mengutarakan 4 teori untuk menentukan delik politik. Keempat-empatnya ini bisa dipakai. Jadi ketika nanti menulis tugas akhir untuk mencari definisi operasional, itu juga menggunakan 4 teori yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa. Ini berbagai jenis kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Jadi ada beberapa jenis kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Misalnya apa? Yang pertama, kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi keamanan negara ini merupakan pilar kondisional atau penunjang utama berjalannya sistem kekuasaan. Nah, kejahatan yang diatur dalam pasal 104 sampai 129 KUHP, kalau di luar KUHP misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, itu merupakan bagian dari hukum yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Misalnya 104, makar. Makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden. Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini yang menjadi objek adalah keamanan negara. Dan keamanan negara itu harus dilindungi. Kenapa? Karena keamanan negara merupakan pilar kondisional atau kondisi utama atau penunjang utama berjalannya sistem kekuasaan. Kalau keamanan negara tidak dilindungi, maka sistem kekuasaan tidak akan berjalan dengan baik. Maka presiden harus dilindungi. Pemerintahan yang sah harus dilindungi. Sebab kalau tidak, bagaimana bisa menjalankan sistem kekuasaan? Nah, ini yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara. Yang kedua, kejahatan terhadap kepala negara. Nah, kepala negara, ini lebih spesifik lagi, merupakan simbol kedaulatan negara. Contohnya apa? Kejahatan penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Yang sekarang ketentuan pasal ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasannya agar sesuai dengan prinsip equality before the law. Jadi menghina presiden atau bukan presiden, kalau pasal yang digunakan itu sama, berarti mencerminkan equality before the law. Tapi kalau pasal yang digunakan berbeda, di mana presiden atau wakil presiden lebih diistimewakan, maka dianggap oleh MK sebagai bertentangan dengan asas equality before the law. Sekalipun saya tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi yang kedua, ini kejahatan terhadap kepala negara. Jadi yang menjadi objek adalah kepala negaranya. Nah, maka ketika dihina, perbuatan penghinaan itu termasuk dalam kategori kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Jadi selaku kepala negara, bukan sebagai pribadi. Ya, kalau penghinaan ini kan tidak terkait dengan keamanan negara, maka masuk ke kejahatan terhadap kepala negara. Kalau seperti tadi, makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden itu merupakan kejahatan yang membahayakan keamanan negara. Tapi kalau penghinaan itu tidak membahayakan keamanan negara, maka masuk dalam kategori kejahatan terhadap kepala negara. Kemudian yang ketiga, kejahatan terhadap pejabat atau lembaga negara. Pejabat atau lembaga negara merupakan simbol kedaulatan negara yang sedang menjalankan kedaulatan rakyat. Jadi kenapa pejabat atau lembaga negara ini perlu dilindungi? Karena pejabat atau lembaga negara itu kan public servant. Dia pelayan masyarakat. Nah, misalnya apa? Kejahatan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas. Kemudian misalnya ada contempt of parliaments atau penghinaan atau merendahkan parlemen. Di mana parlemen itu merupakan lembaga negara yang merupakan simbol kedaulatan negara sehingga harus dilindungi, dan kejahatan yang ditujukan terhadap pejabat atau lembaga negara masuk dalam kategori kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Kemudian yang keempat, ada kejahatan terhadap konstitusi atau ideologi.
Konstitusi merupakan wadah formal tentang sistem atau tata kekuasaan yang merupakan konsensus nasional. Nah, misalnya ada kejahatan terhadap ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu merupakan konsensus, merupakan kesepakatan nasional. Maka itu harus dilindungi. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, salah satu bentuk kejahatan terhadap ideologi negara adalah penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme, atau melakukan kejahatan dengan maksud untuk mengganti ideologi Pancasila. Itu merupakan kejahatan terhadap konstitusi atau ideologi yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Dan yang terakhir, yang masuk dalam kejahatan terhadap sistem kekuasaan adalah kejahatan terhadap sistem peradilan. Nah, peradilan ini merupakan unsur penegak sistem kekuasaan. Nah, contohnya adalah contempt of court, menghina atau merendahkan peradilan. Misalnya ada pengunjung sidang yang naik ke meja hakim ketika diselenggarakan pemeriksaan di pengadilan. Maka itu merupakan bagian dari contempt of court karena itu merupakan tindakan yang menghina atau merendahkan peradilan. Ini 5 jenis kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap sistem kekuasaan yang secara umum kejahatan terhadap sistem kekuasaan inilah yang disebut sebagai kejahatan politik. Pak, izin tanya. Boleh?